Ada 7 indikator plus 1 dikatakan sebagai syarat agar suatu kota tidak dikatakan kumuh, yaitu keteraturan bangunan, persampahan, drainase, air bersih, air limbah, jalan lingkungan, penanganan kebakaran, sampai masalah ruang terbuka publik hijau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh yang dialokasikan oleh Badan Prasarana Pemukiman Wilayah yang dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM, bekerja sama pula dengan Kabupaten Bangli. Program Kotaku ini merupakan salah satu upaya strategis yang bertujuan untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan. Pemukiman kumuh lebih kompleks masalahnya karena ada 7 aspek kumuh yang harus diidentifikasi yang perlu fokus penanganan seperti kondisi jalan, drainase, ketersediaan air minum, sanitasi, khususnya limbah, MCK, masalah persampahan, pengelolaan bahaya kebakaran, dan kondisi rumah dalam pemukiman tersebut. Saat ini sudah ada SK dari Kabupaten Kota untuk penetapan kawasan kumuh. Saya berharap ini dicek ulang lagi oleh rekan-rekan Kabupaten Kota sehingga memang lokasi memang real rumah kumuh yang memang yang harus dibuatkan SK sehingga kita bisa lebih fokus pada penanganan masalah tersebut. Arahan kami kepada rekan-rekan Pokja PKP di Kabupaten Kota untuk ditindaklanjut adalah terkait SK kumuh di Kabupaten Kota. Totalnya ada 2.206 hektar. Ini perlu ditinjau ulang, melakukan pengecekan sehingga baseline ada kemungkinan mendelineasi lokasi kumuh yang kurang tepat sehingga mendapat luasan yang sangat besar. Artinya begini, kadang-kadang teman-teman di Kabupaten Kota, Tegalan itu juga dimasukkan kawasan kumuh, sebenarnya enggak itu. Sebenarnya mana lokasi-lokasi yang pas kawasan kumuh itu saja dimasukkan. Kemudian upaya baseline ulang ini penting untuk mendapatkan data yang terupdate, terkini, sehingga kita bisa menghitung pengurangan rumah kumuh untuk melakukan upaya-upaya penataan program kegiatan yang lebih tepat sasaran. Om Swastiastu. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku kali ini mengunjungi Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki laut atau perbatasan dengan laut. Di sisi lain, Kabupaten Bangli memiliki udara yang sejuk dan masih banyak objek wisata yang wajib untuk dikunjungi. Namun, masih ada beberapa desa yang tercatat kumuh, sehingga perlu diperhatikan dan juga difasilitasi oleh pemerintah setempat. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak pemirsa untuk mendengarkan informasi bersama tim percepatan pembangunan Kabupaten Bangli mengenai bagaimana beliau mengoptimalkan perbaikan tata ruang wajah Kabupaten Bangli agar tidak terlihat kumuh. Ya, tahun 2022 ini kita juga akan membangun pasar Singamandawa, yaitu pasar Kintamani yang menjadi pasar terbesar di Kabupaten Bangli. Kita mulai pembangunan tahap 1, kemudian juga pasar Kayuame yang di Kecamatan Susut tahun ini juga, ya. Nah, kemudian renovasi pasar Kidul yang ada di pusat kota. Nah, ini juga bagian dari penataan karena pasar Kidul saat ini seperti kita lihat kan agak crowded ya, karena memang lokasinya sudah tidak representatif lagi karena luasannya, kemudian juga terkesan kumuh. Jadi tahun ini kita renovasi. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh,
dan juga mencegah timbulnya pemukiman kumuh yang baru. Jadi program ini luar biasa, jadi program pemberdayaan yang menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Pola pembangunan bottom-up planning ini sangat menempatkan masyarakat pada posisi partisipatif untuk mengerti dan peduli tentang lingkungannya, sehingga harapannya nanti keberadaan dari spot-spot atau titik-titik yang disebut kawasan kumuh segera bisa teratasi. Program ini menitik beratkan pada 7 kriteria, yaitu bangunan gedung, kemudian air minum, drainase, limbah, jalan tentunya, terus persampahan dan proteksi kebakaran. Jadi apa yang diberikan di dalam program ini sebenarnya bagian dari tindak lanjut dari upaya pemerintah Kabupaten Bangli juga untuk melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya di dalam penataan kota. Dan ini juga menjadi bagian dari terjemahan dari visi misi pemerintah Kabupaten Bangli yang diterjemahkan di dalam RPJMD. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Bangli sudah banyak melakukan langkah-langkah ya bekerjasama dengan pemerintah atasan, provinsi, dan pusat untuk mendorong peningkatan pembangunan segala bidang dan termasuk di penataan kawasan kumuh ini. Di Kabupaten Bangli, penataan kawasan kumuh sudah mulai ditata, seperti pavingisasi, pembuatan drainase, dan penataan lingkungan terbuka hijau, agar lingkungan terlihat lebih asri dan juga lebih sejuk. Seperti dilihat di salah satu desa yang sudah menata desanya agar terlihat lebih cantik, yaitu Desa Tembuku. Di Desa Tembuku pernah ada lokasi kumuh yang masuk dalam SK Kumuh Bupati 648-760-2020 seluas 156,93 hektar. Saat ini sudah mendapat intervensi dari dana BPM program Kotaku, sehingga kategori kumuh di Desa Tembuku dari status kumuh ringan menjadi tidak kumuh lagi. Dengan adanya kegiatan program Kotaku yang telah menyentuh warga kami, yaitu terutamanya di wilayah Penidok-Kelon. Nah, yang pertama kami sampaikan bahwa di Tembuku ada SK Bupati yang dulunya menyatakan bahwa ada beberapa titik wilayah di Desa Tembuku ini termasuk wilayah kumuh, di mana salah satunya adalah wilayah ini yang sekarang sudah tersentuh dengan program Kotaku. Nah, seperti apa yang disebutkan daerah kumuh, awalnya kumuh itu banyak sekali kriterianya. Yang pertama di sini adalah sistem drainase yang kurang memadai, kemudian juga terkait dengan jalannya, kemudian juga persampahan banyak sekali yang menjadi kendala di situasi ini. Nah, ketika hal itu kami ajukan untuk mendapatkan program ataupun sentuhan dana dari pemerintah, sehingga itu mendapat akselerasi dari pemerintah pusat, dan kami selaku Perbekal Tembuku mengucapkan banyak terima kasih sekali. Nah, ada beberapa hal perubahan ya terkait dengan sentuhan program Kotaku. Yang pertama yaitu terkait dengan adanya program ini sudah banyak sekali memberikan manfaat bagi masyarakat kami di wilayah Penidok-Kelon. Yang pertama yang kami kategorikan kumuh yaitu terkait dengan drainase, yang mana dulunya drainase yang seperti yang kita lihat di sini itu sangat-sangat ya artinya tidak memadai dan tidak bisa menampung air hujan ketika air hujan itu begitu deras. Sehingga di sini sering sekali terjadi banjir, kemudian air juga meluap, juga terkait dengan sampah, banyak sekali sampah kiriman. Sehingga hal itu menyebabkan ada keengganan bagi warga kami untuk ya seringkali membersihkan lingkungan di wilayah ini. Dan juga terkait dengan jalan di sini dulunya itu hancur sekali. Dan kami sudah beberapa kali sempat memperbaiki jalan ini melalui yang namanya lewat ADD, lewat APBDes, yaitu sering melakukan pengaspalan, namun jalan ini tidak pernah bertahan lama. Sehingga kami mempunyai inisiatif untuk mengajukan bagaimana kami bisa mendapatkan sentuhan dana dari pemerintah pusat. Nah, terima kasih sekali kami sampaikan kepada pemerintah pusat, sehingga dengan
adanya akselerasi ataupun sentuhan dari dana tersebut, paling tidak di wilayah ini dari yang awalnya merupakan kumuh ringan sekarang sudah menjadi tidak kumuh lagi. Seperti yang kita lihat sekarang, drainase sudah sangat memadai, yaitu bisa menampung air hujan, walaupun air hujannya deras seperti dulu, tapi sekarang air itu sudah menjadi lancar. Kemudian dari dulu, ketika kami lihat anak-anak kami di wilayah ini terutamanya enggan keluar. Kenapa enggan keluar? Karena jalan di sini itu yang kelihatan cuma batu aja. Batu aja, tapi sekarang itu kita lihat jalannya yang rapi, yang sudah ada papinasi, sehingga mereka itu ya paling tidak mereka itu sudah bisa bermain terutama di sore hari. Karena kita ketahui di sini itu jalannya sedikit sekali ada lalu lalang baik sepeda motor ataupun mobil, sehingga pada sore harinya intinya itu dimanfaatkan untuk tempat bermain anak-anak. Seperti nanti kita bisa lihat sekeliling kampung di sini di wilayah Pendoklot. Karena ini jalannya berbentuk melingkar, bentuk U semuanya. Nanti kita akan ajak semuanya untuk berkeliling wilayah ini. Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM merupakan salah satu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu masyarakat di tingkat desa dengan peranan utama sebagai Dewan Pengambilan Keputusan. Adapun peran-peran BKM dalam program Kotaku di Desa Tembuku Kabupaten Bangli, yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut ke pihak yang lebih tinggi agar harapan masyarakat dapat terrealisasikan sesuai dengan yang diinginkan. Dan juga sangat membantu warga serta bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani masalah kumuh. Nah, peran kami dalam pelaksanaan program Kotaku di Desa Tembuku, khususnya yang dilaksanakan di Pendoklot, sebagai awal kami melakukan pendataan dan membuat baseline kekumuhan di Desa Tembuku yang terdiri dari 9 wilayah Banjar Dinas Desa Tembuku. Nah, kemudian kami memfasilitasi, membuat delineasi untuk mendapatkan indikator kekumuhan yang terdiri dari 7 indikator, antara lain jalan, drainase, air bersih, dan lainnya. Untuk selanjutnya pelaksanaan program Kotaku di sini setelah dana bantuan direalisasi dari pemerintah pusat sejumlah 1,10 miliar, kami membentuk KSM sebagai kelompok swadaya masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan di lapangan untuk melaksanakan program Kotaku ini. Dan setelah itu kami membantu berbekal dalam membuat data pengurangan data kumuh di wilayah Desa Tembuku berdasarkan data yang telah dilaksanakan, berdasarkan program yang sudah dilaksanakan di Desa Tembuku, sehingga ada titik-titik kumuh yang masih belum dapat dilaksanakan. Om Swastiastu, enten Pak Mekel, nggih. Master Rumun. Nggih. Niki terkait dengan konten program tadi niki setelah niki diangkatkan dari Pak Serangkali apa saja manfaat yang dirasakan terkait dengan program niki. Oke. Oh, niki manfaatnya untuk program papingisasi untuk jalan niki sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat kami. Di samping itu drainase juga untuk kelancaran air hujan. Sebelumnya di sini sebelum diperbaiki kan pengenapannya cepat gitu, karena airnya tidak lancar. Terus kalau sudah dibikin drainasenya ada sodetan di sana, itu sebelumnya tidak ada drainase atau got, di sini cepat mengendap banjir, terus tanahnya kan ngumpul di sini.
karena nggak lancar. Nah setelah ini di samping itu untuk jalannya sebelumnya banyak lubang gitu, terus sekarang lebih sedap lah dipandang gitu. Program niki untuk program jalan paping ini kami dari masyarakat sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini, karena anak-anak setiap sore itu bisa jalan-jalan sampai sana bersepeda gitu, lebih enak lah gitu daripada sebelumnya. Ya kalau sebelumnya mau pakai sepeda sering jatuh gitu. Jadi kan kasihan. Sekarang kan merasakan kenyamanannya kan gitu ya. Terima kasih semua ini. Sudah banyak sekali program Kotaku Kota Tanpa Kumuh membantu masyarakat, termasuk juga masalah penanganan penataan sungai. Salah satu penataan aliran sungai yang sudah tertata apik hingga sampai saat ini pun terus dirawat dan dijadikan objek kunjungan wisata air, yaitu Tukat Cepung. Di mana pada saat itu adanya instruksi dari pemerintah pusat dan juga himbauan-himbauan dari pemerintah yang berada di bawah, bahwasanya kita semestinya menggali semua potensi alam yang ada di masing-masing wilayah desa, dan kemudian itu akan dapat meningkatkan ke depan taraf hidup perekonomian masyarakat. Nah, berawal dari sinilah kami mempunyai ide, mempunyai gagasan, karena kami juga melihat peluang, kemudian juga melihat destinasi yang ada sebetulnya yang sudah terpendam lama dan tidak bisa kami sampaikan dan tidak bisa kami ekspos. Di sini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami. Nah, atas gagasan daripada pemuda-pemuda kami di Desa Temuku, khususnya di Penidok-Lod, dan juga beberapa orang yang peduli terkait dengan kepariwisataan, mereka mencoba bagaimana menggali potensi itu. Sehingga ketika mereka itu turun ke lapangan, kemudian melihat situasi air terjun yang ada, mereka itu mulai muncul ide. Nah, air terjun ini awalnya luar biasa, dan kemudian luar biasa sulitnya kami bagaimana untuk menyampaikan kepada masyarakat secara umum. Kemudian di sini juga banyak adanya istilahnya pro kontra tentang cita-cita kami ataupun maksud kami, kenapa kami harus membangkitkan Tukat Cepung ataupun air terjun yang ada. Nah, sebetulnya dari cerita Tukat Cepung kita bisa maknai bahwasanya Tukat itu berarti sungai. Kemudian Cepung itu berarti kedalaman. Berarti Tukat Cepung adalah sungai yang berada di kedalaman, dan kemudian di sana itu ada yang namanya air terjun. Air terjun itu berada di tengah-tengah goa yang dilingkari dengan batu alam yang terbentuk dengan sendirinya, terbentuk oleh alam. Nah, ketika kita sebagai pengunjung tidak masuk langsung ke areal tersebut atau ke goa tersebut, kita akan tidak pernah tahu bahwa ternyata di sana ada air terjun. Kami sebagai pengelola Tukat Cepung, juga selaku Prokdarwis Tukat Cepung, dalam permasalahan menangani sampah plastik, itu kita di Tukat Cepung pengelola itu sudah menyediakan bank sampah, terutama sampah plastiknya. Kemudian juga kebetulan juga di Banjar kami juga ada pengelolaan sampah plastik, itu dari ibu-ibu PKK. Kemudian kalau sampah-sampah daun itu alami, kita ada tempatnya untuk sampah-sampah daun yang sampah plastiknya langsung disetor di Balai Banjar oleh ibu-ibu PKK. Itu dikerjakan atau kegiatannya itu seminggu sekali oleh ibu-ibu PKK bekerjasama dengan Prokdarwis juga, dari tempat parkir sampai di areal Tukat Cepung. Ya, kalau dari awal Tukat Cepung ini memang kan dari awal memang sudah ada, kemudian tidak terkelola. Waktu itu kami pemuda-pemudi di Desa Adat Penidok-Lod mencoba menggali potensi ini lewat
media sosial. Pertama awalnya hutan-hutannya terlalu lebat gitu. Coba kami bersihkan, coba kami foto dengan sederhana. Kita di medsos, di Facebook kita share. Kemudian ada pengunjung yang tanya-tanya, kita waktu itu pas ada upacara karyo di Puro Dalam kami, itu pengunjungnya langsung ke sini sendirian tanpa ada yang menemani. Ya. Kemudian setelah karyo, karena terlalu banyak pengunjung dan artinya banyak yang menanyakan tentang keberadaan tukang cepung, sudah itu mencoba kami membuat organisasi gitu, maksudnya organisasi waktu itu pengelolaan sederhana. Kemudian kita kelola, coba berjaga yang di atas, artinya sesuai dengan rencana waktu rapat waktu itu organisasi pengelolaan dulu, waktu itu belum ada Pokdarwisnya, ya secara sederhana aja. Kalau tiketnya itu tiket masuknya cuma 15.000 itu sesuai aturan MOU kami dengan desa lewat BUMDesnya. Program Kota Tanpa Kumuh diharapkan mampu meningkatkan akses infrastruktur dan juga pelayanan dasar di permukiman kumuh. Tentunya juga diharapkan mampu membantu mewujudkan pemukiman yang layak huni serta produktif dan berkelanjutan. Demikian program Kotaku Kota Tanpa Kumuh kali ini. Saya Adriana Mira, sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.